Ya, oke ya. Jadi setelah Anda install Python-nya ya, Anda install Python-nya, kemudian kita tadi sudah download contoh-contoh program dari codingan dari e-book-nya. Saya mau liatin dua cara lah ya. Walaupun di sini masih pakai IDLE bawaan dari Python ya, kita belum pakai Visual Studio Code atau kita ubah ke Jupyter Lab atau Jupyter Notebook. Jadi kalau di Windows ya, kalau di Windows Anda buka IDLE-nya, kalau di search ya tinggal ketik IDLE ya, dia pakai L di sini ya. Nah, kalau mau buka gimana Pak? Ya tinggal file ya, kemudian open. Kemudian nanti diarahkan di tempat yang tadi kita simpan ya. Kemudian misalnya kita coba pakai yang atau ini aja lah ya, string 21 file. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kalau nanti di Python Notebook ya sama aja ya. Kalau Anda bandingkan dengan di Python, di C++ ya, kalau di C++ Anda harus import apa gitu ya. Kemudian ada int, apa itu saya lupa, udah lama nggak di C++. Kita bikin sebuah fungsi yang namanya void main ya, void main, kemudian nanti di bawahnya ada return gitu ya, return berapa, 0 gitu ya. Kemudian itu program harus kita compile dulu gitu ya. Tapi kalau di Python ya, kita di sini tidak menggunakan library yang lain ya. Di sini kita hanya mendefine sebuah variabel, kemudian kita berikan sebuah kondisi di sini ya. Nah, di sini saya cuma ingin menampilkan Anda bisa merun sebuah file ipynb langsung dari IDLE gitu ya. Caranya gimana Pak? Ya pertama buka dulu filenya seperti tadi, kemudian tinggal di run ya, run module di sini. Ya, maka dia langsung muncul outputnya di shell. Gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya buka yang lain gimana? Tinggal file, open, kemudian coba kita pakai dictionary, kita lihat kode-kodenya ya. Oke, di sini kita ketemu sama struktur data sebenarnya. Struktur data namanya adalah dictionary. Oke, di sini kita bisa berikan seperti ini. Ya, oke ya. Saya rubah sedikit ini biar kelihatan aman aja. Kita save dulu ya, kita save, Ctrl S. Ini kalau di run di sini language, berarti language author language, nanti Python maka munculnya ini ya, Guido van Rossum ya, maka for lang, nanti dia muter di key-nya ya, print lang, kemudian ada tab, language author, dia muternya kan di C ya, C, Python, C++, language author. Language Python. Berarti di sini autornya language author, language Python Guido. Jadi autornya adalah Guido, author ya. Kemudian muter autornya gitu. Coba kita run aja ya. Kita run, kemudian run dulu. Ya, oke, benar ya. Dia cuma ini yang ada fungsinya ini ya. Nah, dia cuma meloop, yang istilahnya meloop menggunakan key ya, misalnya C, Python, C++, seperti itu. Ya, itu satu ya. Jadi kalau Anda pengen, ini sebenarnya ingin merun sebuah sebuah file, tinggal dibuka filenya, kemudian Anda tinggal run, kemudian ketik run module. Itu satu ya. Cara yang kedua gimana? Cara yang kedua adalah Anda buka command prompt ya, jangan anaconda prompt tapi
command prompt biasa, Anda bisa ketikkan cmd gitu ya, maka muncul seperti ini. Oke, maka langkah pertamanya adalah Anda harus mengecek ya apakah Python sudah terinstall atau belum, gitu ya. Caranya gimana Pak? Sebenarnya bukan terinstall tapi dikenali di konsol, di command prompt. Anda kasih perintah Python, kemudian dash dash atau minus minus ya. Mungkin nggak kelihatan, saya gedein lagi. Jadi berapa? Nah ini ya. Jadi Python, kasih perintah aja di sini ya, Python min kemudian version. Ini tadi yang ada add tadi ya. Ada yang kotak tadi, kemudian add itu fungsinya di sini. Kalau tadi Anda klik di sini, maka nanti muncul seperti ini. Ini adalah Python sudah dikenali ketika Anda run di command prompt. Gampangnya gitulah, gitu ya. Kalau enggak gimana Pak? Kalau enggak Anda harus ngatur path-nya lagi secara manual, gitu ya. Tapi kalau tadi Anda sudah lakukan add path di kotak tadi, gitu ya, maka dia langsung melakukan itu untuk Anda. Gampangnya gitulah ya. Kalau Anda mau lihat gimana Pak, ya tinggal klik di sini, variable environment di sini ya. Edit the system environment, di sini settingannya semua aplikasi yang mau di run di sini ya, dikenali. Anda klik environment variable, nah di sini. Oke, coba kita lihat. Ini ya, Python-nya ya, sudah ditambahkan. Kalau nggak ada, kita harus tambahkan di sini. Kalau ini sudah tadi karena kita ngeklik yang add path tadi ya, kotaknya tadi. Nah, kalau sudah, Anda harus masuk ke foldernya yang tadi disimpan ya. Tadi kita naruhnya di desktop ya. Jadi kalau di Windows itu urutannya gimana? User lembaga. Sorry, ini user ya. Kayak di C ya. C kemudian desktop. Desktop itu di mana desktop? Here. Nah, ini desktop ada di sini ya. Oke, jadi saya ulang ya, saya ulang. Anda ketikkan cmd aja. Anda klik di sini, gitu ya. Anda klik di sini, cd, change directory, cd spasi, kemudian ketik desktop, des pakai tab, ketik tab, nah muncul seperti ini, ya. Jadi cd spasi d besar, es pakai tab biar langsung. Nah, udah masuk seperti ini. Tadi kan kita kasih nama Python ya, kita taruh di desktop Python berarti cd kemudian Python pakai tab aja, py kemudian tab. Kalau mau dir dia banyak isinya ya, dir itu buat melihat isinya. Anda tinggal cd aja kemudian Python gitu ya, kemudian oke, kita dir lagi. Nah, dia masuk di sini, kita masuk ke chapter 2, berarti cd masih titik chapter, sorry, kok nggak mau ya, harusnya udah chapter, nah kayak gitu ya. Ini kebanyakan ya. Nah, di sini kalau Anda sudah masuk dalam posisi seperti ini ya, berarti Anda sudah bisa merunning. Sebenarnya tadi juga bisa, cuma kita harus tentukan foldernya ya. Anda tinggal ketik Python ya, Anda ketik Python. Ini cara kedua ya, ketika kita merunningnya di command prompt di shell versi Windows-nya ya, DOS-nya ya. Kemudian tadi namanya apa, misalnya kita running yang tadi ya, salah satu ini juga nggak apa-apa ya, listing 21 pi ya. Jadi Anda ketik aja listing 21 listing underscore 2 titik. Oke, listing Pak, oke salah, listing, nah begini ya. Nah gini, jadi kalau di sini pertama
Anda harus masuk ke foldernya dulu yang menyimpan file ipynb-nya ini, sorry, i.py ya, ipynb. Kemudian ini adalah aplikasi Python-nya. Ya, ketika Anda ketik Python ini berarti Anda manggil aplikasi Python-nya. Itu sebenarnya ketika Anda merun di tadi IDLE punya Python, Anda merun di code editor yang lain, sebenarnya ini yang dipanggil. Python-nya ini dipanggil. Jadi kita akan merun file ini interpreter Python di sini. So, kalau kita run, dia akan muncul output seperti ini. Intinya sih seperti itu. Ya, intinya kalau memang benar-benar pengen merun aplikasi Python, ya Anda buka foldernya, kemudian Anda running Python-nya, panggil Python-nya, kemudian panggil nama filenya. Ya, itu sebenarnya di belakang layarnya tuh kayak gitu. Ketika Anda pakai Visual Studio Code, Anda pakai JupyterLab, sebenarnya yang di-runin adalah aplikasi Python-nya kayak gitu. Jadi makanya saya bilang dari tadi install Python-nya gitu ya. Kalau ada install Python-nya, Anda bisa tambahkan di atasnya code editor atau IDE yang lain yang lebih apa istilahnya sophisticated, yang lebih bagus gitu ya. Intinya sih seperti itu. Kalau Anda paham konsep ini ya gampang, sama aja gitu ya. Karena kita run Python juga. Makin nanti tambahannya adalah kita install, kita gunakan library tambahan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Target saya hari ini sampai 21.30. Ya, coba kita lihat penghasilan kita di LMS apakah sudah oke. Kita refresh dulu. Ya, sudah 5, baru 5 yang upload di LMS-nya. Ada Mas Ade, ya, ada Mas Daniel, ada Mas Saiful, ada Mas Yasin sama Mbak Sinta ya. Ya, yang lain silahkan ya di upload aja kalau tadi Anda kirim ke WA saya ya supaya tidak tercecer. Anda upload di sini. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin saya tidak cover semuanya ya, tapi intinya di minggu pertama ini saya pengen kenalan dulu ya, minimal saya lihat wajahnya. Kemudian yang kedua Anda install Python-nya. Nah, kemudian saya sudah kasih script codingannya. Tadi rekomendasi saya Anda menginstal apa tadi, Visual Studio Code dan Anaconda gitu ya. Itu semua gratis semua ya. Itu salah satunya atau harus dua-duanya Pak? Boleh salah satu, boleh dua-dua, nggak masalah. Oke ya. Terima kasih Pak. Nanti ya. Tapi kalau misalnya apa namanya pengen pakai IDLE-nya aja, kemudian running di command prompt juga nggak masalah gitu. Oke, itu pun sebenarnya sudah bisa, gitu ya. Sudah bisa kita lakukan. Kalau yang tadi misalnya saya tunjukkan lagi codingan saya di masih belum ketemu errornya tadi ya, masih belum nyangkut lah istilahnya. Ya, kalau di sini ya, di sini kita ini TensorFlow ini adalah library punyanya Google. Jadi Google membuat library kemudian dipublish sama dia, dibikin gratis. Nah, TensorFlow ini punyanya Google. Nah, picture waktu. Picture waktu. Ya, kita tulis ya TensorFlow adalah ada ya. Kayaknya beberapa waktu lalu Google meluncurkan mesin learning library TensorFlow ya, itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi TensorFlow ini dibuat oleh Google, kemudian dibikin gratis, dibikin public gitu ya API-nya. Kita bisa menggunakan. Nah, kalau yang ini TensorFlow ini adalah salah satunya kita gunakan di deep learning. Ini semua ibaratnya tinggal pakai gitu ya. Ini bahkan yang tadi saya bilang ini penelitian punya orang Oxford ya, seperti itu.
Kalau ini mau saya running, ya tadi masih running ya. Kalau misalnya saya running pakai, kalau saya pandukan foto saya ya, nanti agak lama lah. Nanti saya coba lagi. Biar nggak terlalu lama. Ya, nanti tampilan Anaconda seperti ini ya. Oke. Hasil instalan Anaconda-nya. Jadi Anda cari dulu Anaconda-nya, ya, kemudian di download. Downloadnya sesuaikan dengan sistem operasinya ya. Kalau Anda pakai Windows, pakai ini Anaconda, kemudian sesuaikan dengan hardware-nya. Mungkin lebih spesifik ke sistem operasinya ya. Sistem operasi yang 64 bit, pasti hardware-nya juga 64 ya. Anda download ini agak besar ya, 477. Kemudian nanti diinstal. Nanti kalau sudah diinstal, Anaconda-nya akan muncul seperti ini. Nah, nanti kalau udah muncul seperti ini, Anda bisa tinggal klik di sini. Ya, Anda klik di sini, kemudian Anda bisa coding. Kalau sudah diklik yang tadi Jupyter Lab-nya, Anda bisa coding di sini. Ya, ini sebenarnya sama seperti yang versi shell yang tadi ya. Ya, versi shell yang di sini. Ya, tapi nanti kita bisa simpan di sini. Cuma formatnya dia bukan Py, tapi IPyNB. Itu yang membedakan, gitu ya. Kita bisa ngoding di sini. Saya lebih sukanya sih sebenarnya pakai Jupyter Lab, gitu ya. Tapi saya tidak. Kalau Anda mau pakai yang lain nggak masalah ya. Yang penting Python-nya ke install. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ya. Saya pikir saya nggak terlalu cepat juga ya. Jadi memang minggu ini Anda sudah bisa install Python, Anda sudah pegang e-booknya, Anda sudah kalau mau install Visual Studio atau mau install Anaconda, Jupyter Lab juga silahkan gitu. Ya, oke, sudah 21.30. Saya pikir untuk minggu pertama cukup sampai sini saja, tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya kasih waktu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Pak, Siapa nih? ini apa untuk sistem operasi emang enakan Windows apa Linux ya Pak? Kalau Windows menang di grafis, Mas, lebih tajam kalau. Tapi kan kalau Windows dia makan resource ya. Kalau saya ini saya pakai Linux, pakai Ubuntu. Dulu sempat saya pakai Linux, Ubuntu, saya ganti laptop, saya pakai Windows. Ya, tadinya saya mau kayak dual boot ya, tapi kan agak lama. Saya baru ini dual boot ini, saya dual boot. Saya punya di hard disk yang sama, saya punya partisi install Windows, satu lagi Linux gitu ya. Kalau buat saya sih lebih, kalau secara grafis Windows sih menang benar. Kalau secara grafis lebih tajam lah. Tapi kalau main speed gitu ya, kalau kita main speed lebih enak di Linux sih kalau menurut saya ya, lebih enak di Linux gitu. Kalau di server kan banyak kan pakai Linux ya, seperti itu. Kalau Anda pengen pakai dua-duanya juga nggak masalah gitu ya. Bisa install dua partisi di partisi yang berbeda gitu ya. Satu install Windows, satu install Linux. Nanti ibaratnya semua aplikasi yang running di Windows ada di Linux ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang kayak Word gitu ya, mungkin belum sebagus Word mungkin ya. Tapi kalau pakai WPS juga sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi banyak aplikasi yang bahkan ada, kalau kita pakai Docker ya bisa nggak ada masalah gitu ya, di sistem operasi itu udah bukan masalah lagi. Aplikasi bisa running di sistem operasi yang berbeda gitu ya. Berarti pakai Wine dong Pak ya? Bukan Wine. Kalau Wine kan Wine sih bisa aja sih ya. Sekarang ada yang namanya Docker Mas, Docker. Tapi kalau mau pakai VirtualBox bisa aja. Pernah coba Wine? Iya, dulu yang Linux Mint Pak, pernah nyoba Pak. Linux Mint versi berapa? Saya lupa, pokoknya wallpapernya itu masih. Ya hijau ya. Iya. Ya, saya dulu
Pernah pakai Linux, kemudian berapa tahun, ganti laptop, saya pengen partisi 2, nggak sempet gitu ya. Saya pakai Windows berapa tahun, kemudian berapa tahun terakhir lagi saya install lagi Linux saya. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih mau pakai Windows, pakai Linux gitu ya. Ya, tergantung kebutuhan kita. Kalau misalnya mau karena aplikasi pun mau running di mana juga ada gitu. Maksud saya mau pakai Windows mau pakai Linux, semua aplikasi bisa running yang besar-besar gitu ya. Jadi ya nggak masalah. Tapi kalau orang jaringan, saya pikir harusnya pakai Linux kalau orang jaringan ya. Tapi orang software juga banyak yang mintanya pakai Linux di tempat kerja ya. Kalau CDM banyak aplikasi yang sudah kalau Adobe namanya apa Gym ya, ada Blender atau macam-macam. Ya, Kalau udah gimana? Ka- kalau dalam dunia kerja katanya banyak yang pakai Linux ya Pak. Soalnya kalau pakai Linux keamanannya lumayan tinggi itu Ya, daripada fokus. pakai Windows. Ya, karena nggak banyak yang ini juga, yang iseng juga. Ya kalau di Windows kan banyak yang pakai, banyak yang bikin virusnya juga ya. Security juga lebih aman juga sih benar. Ya banyak kok. Ya kalau mau pakai silahkan, nggak masalah. Pakai Windows sih nggak masalah. Yang penting mungkin sesuai kebutuhan aja. Kebutuhannya apa ya tinggal pakai gitu. Ya, oke. Ada lagi. Jadi hari ini mungkin tambahannya tadi ya. Tambahannya Anda install Anaconda aja ya kali ya. Anda install Anaconda. Oke, jadi mungkin bisa bisa dibilang tugas lah ya. Eh, tugasnya tugasnya install Anaconda ya. Oke, nanti kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Ini karena Anaconda agak berat juga resource-nya. Ya, kalau misalnya nggak bisa Anaconda, bentar ada juga Miniconda ya, lebih ringan gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda pakai Windows 10, kemudian prosesornya i3, memorinya 4 misalnya, bisa lah install Anaconda lah ya. Tapi kalau misalnya masih speknya agak kurang, agak berat masalahnya gitu aja ya. Agak berat untuk installnya. Kadang-kadang ada aplikasi yang minta Windows minimum versi berapa gitu ya. Itu biasalah ya, biasa. Ya, oke. Nanti kita ketemu sama versi library lagi yang lebih pusing lagi. Dia nambahin fungsi-fungsi yang baru. Ya, oke. Itu mungkin malam ini resumenya adalah Anda sudah install Python-nya. Kemudian tugasnya apa tadi? Tugasnya adalah install Anaconda ya. Install Anaconda. Kalau misalnya ada trouble, boleh WA saya gitu ya. Tapi kalau di kampus, orang-orang ICT juga udah pada ngerti lah install Anaconda ya. Uh, udah agak lama juga saya pakai Python ya. Jadi kalau ada trouble bisa minta tolong ICT. Tapi minimal dicoba dulu ya, dicoba dulu install, di searching dulu errornya di mana, apa yang kurang, settingannya gitu. Kalau misalnya ada mentok ya, boleh cari orang ICT gitu ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya akhiri untuk malam ini. Apa tadi tugasnya? Install Anaconda. Anaconda ya. Anaconda. Install Kenapa pakai Anaconda, Pak. nama-nama ular Pak ya? Ya, Kenapa pakai nama-nama ular Pak ya? Python itu bukan nama ular, Mas. Python itu nama Oh orang. gitu ya Pak ya? Iya, Python itu nama orang. Jadi yang bikin bahasa pemrograman ini dia suka kalau di kita tuh ada komedian misalnya kayak Sule gitu ya. Nah, jadi si Python itu sebenarnya nama orang gitu ya. Nah, ini ngambilnya nama Python itu bukan nama ular tapi nama orang. Namanya Monty Python. Ini komedian di mana ini? Ya. Nah, jadi ini ada grup lawak gitu lah ya, namanya Monty Python. Nah, yang bikin apa? Python ini siapa itu namanya? Orang Belanda itu.
Ya, coba kita. Bapak, Ya, Pak, ini materinya Bapak upload ke LMS, Kak? videonya. Mm, biar Biasanya bisa sih iya. nih. Iya, iya. Nanti saya upload. Yang tadi kan direkam ya. Ya, makasih ya. Oke, gimana tadi? Ya, jadi yang bikin Python itu namanya adalah Guido van Rossum ya. Dia orangnya, orang Belanda ini, orang komputer ya. Kemudian mana dia jelasin tadi? Harusnya dijelasin di sini. Di sini webnya serius ya. Coba kita cari tempat. Udah gitu saya udahannya. Python berasal dari nanti yang muncul ular semua. Kemudian ini dia. Ini dia ya, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi Python itu bukan dari ular, tapi dari nama kelompok lah ya. Di sini ini dia sketsa komedi yang namanya adalah Monty Python Flying Circus ya. Jadi Python ini bukan dari nama ular ya, tapi dari nama apalah kayak sketsa komedi gitu ya, grup lawak gitu seperti itu. Jadi Anda keliru kalau menganggap Python itu nama ular, bukan. Walaupun lambangnya lambang ular ya, tapi sebenarnya Python itu dari nama grup lawak, grup komedi gitu ya. Nanti nama-namanya macam-macam, ada Spider, ada Anaconda, ada PySpark, ada Spark gitu ya. Gitu. Ya cukup ya, nanti saya upload videonya, nanti saya bikin. Ya, Anda sudah tahu kan ya, saya punya ya, Anda buka YouTube, udah pada ini kan ya, subscribe ya. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak, sudah. Ya, Anda ya, ini kenapa YouTube melambat ya? Saya juga nge-like, Pak. Iya. Gak masalah. Muhammad Iqbal Julhaq. Saya biasanya upload materi-materi kuliah saya di sini. Ya. Ini ya. Oke, playlistnya nanti saya upload di sini. Ya agak lengkap. Nah ini situ data kemarin ya. Oke. Yang tadi itu pengembangan dari di sini nih, JST nih, yang tadi saya lihatin ya. Tapi digabung sama computer vision tadi ya. Ini namanya deep learning ya. Kalau Anda mau searching itu namanya deep learning yang tadi saya demoin sedikit ya. Jadi deep learning ini pengembangan dari jaringan saraf tiruan atau artificial neural network gitu ya. Dari machine learning juga, tapi digabung sama computer vision ya, ada computer visionnya. Nah, nanti kita pakai library yang sudah dikembangkan oleh Google, yang sudah dikembangkan oleh Oxford ya, tinggal kita pahami aja ya. Ibaratnya kayak tadi itu ya, yang banyak tadi saya tampilkan, itu udah perkembangan dari bertahun-tahun gitu ya. Ini TensorFlow punyanya Google, kemudian NumPy juga ada ceritanya sendiri gitu ya. Nah ini ya, ini yang saya lihatin, ini adalah arsitektur JST yang dikembangkan oleh Oxford gitu, yang kita pakai aja. Yang paling mahal tuh ini PCC Fast Weight ya. Ini yang kalau kita mau generate sendiri ini butuh waktu yang lama dan butuh prosesor yang cepat ya, GPU, dia nggak pakai CPU lagi.
dan itu paralel ya, karena kita mencari sebenarnya meniru bagaimana manusia berpikir. Oke, sudah cukup ya. Kita lanjut aja minggu depan ya. Jadi silakan dibaca-baca e-booknya. Kayak tadi ya, kalau misalnya Anda kesulitan bahasa Inggrisnya, Anda tinggal apa? Klik kanan, kemudian apa tadi? Klik kanan, kemudian translate gitu ya. Maka di sini sebenarnya di belakang layarnya yang main Google Translate, yaitu machine learning juga gitu ya. Oke, ya. Kalau misalnya agak roaming-roaming, Anda balikin lagi ke Inggrisnya. Ya kita aja bolak-baliknya. Ya, itu aja mungkin saya akhiri ya. Cukup ya. Kita stop recording saja. Stop recording. Stop